Halo Sobat Perjuangan, hari ini kita akan membahas buku The Pragmatic Programmer. Kita akan membahas filosofi pertama, yaitu hidup ini milikmu, bukan milik orang lain. Pernahkah kamu merasa terjebak? Duduk di meja kerja yang sama, menatap kode yang itu aja. Merasa seperti hamster di roda yang berputar tanpa henti? Hari ini, mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah diajarkan di bootcamp atau kuliah komputermu. Tentang bagaimana mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Namaku Ibrahim, dan hari ini kita akan menyelami dua konsep fundamental yang bisa mengubah cara kamu memandang karir sebagai developer. Ini bukan framework terbaru, ini bukan tentang framework terbaru atau bahasa pemrograman yang hype. Ini tentang filosofi hidup. Subbab pertama adalah hidup ini milikmu. Ada kutipan dari Bruce Lee yang selalu mengganggu pikiran penulis. Yaitu, Bruce Lee pernah bilang, "Saya tidak pernah hidup di dunia ini untuk memenuhi harapanmu. Dan kamu juga tidak hidup di dunia ini untuk memenuhi harapanku." Maknanya sungguh dalam. Bruce Lee menegaskan bahwa setiap orang berhak menjalani hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Bukan menjadi orang lain, bukan menjadi apa yang orang lain inginkan atau harapkan. Sederhana, tapi menohok bukan? Sebagai developer, kita sering lupa bahwa kita punya privilege yang luar biasa. Skill kita dicari di mana-mana, pengetahuan kita bisa menembus batas geografis. Kita bisa kerja remote. Gaji kita relatif bagus. Tapi, mengapa banyak dari kita merasa stuck? Penulis pernah bertemu dengan seorang senior developer di sebuah meetup. Dia bercerita tentang bagaimana dia merasa skillnya ketinggalan zaman. Perusahaannya tidak memberikan training, timnya toksik. Dia ingin pindah ke luar negeri, tapi merasa tidak mungkin. Dan ketika penulis bertanya, "Kenapa tidak kamu ubah?" Dia diam. Dengar, ini mungkin terdengar brutal, tapi ini adalah tips paling penting yang akan kamu dengar hari ini. You have agency. Kamu punya kendali penuh. Kamu punya kuasa mengubah situasimu. Kamu punya pilihan. Lingkungan kerjamu toksik. Coba perbaiki, tapi jangan coba selamanya. Martin Fowler, seorang software engineer terkenal, pernah bilang dengan sarkastis, "Kamu bisa mengubah organisasimu dari dalam. Atau kalau kamu tidak bisa ubah, maka tinggalkan dan cari yang baru." Teknologi terasa meninggalkanmu. Kamu terasa ketinggalan teknologi. Maka ya, luangkan waktumu, waktu pribadimu untuk belajar hal-hal baru yang menarik. Ini investasi untuk dirimu sendiri. Ingin kerja remote? Sudah pernah minta belum? Kalau mereka bilang tidak, maka cari yang bilang iya. Industri ini memberikan kita peluang yang luar biasa. Tapi, peluang tidak akan mengetuk pintu rumahmu. Kamu harus proaktif. Kamu harus berani mengambil langkah. Tapi tunggu, mengambil kendali atas hidup bukan berarti kita bisa menghindari kegagalan. Dan disinilah bagian yang tidak nyaman dimulai. Bagian kedua, sebuah tanggung jawab sejati. Mr. Bosut pernah menulis, kelemahan terbesar adalah takut terlihat lemah. Ini yang menyentuh inti dari
Mengapa banyak developer, termasuk mungkin kamu, sulit mengakui kesalahan? Penulis ingat salah satu momen paling memalukan dalam karirnya? Database production down, hilang, data hilang, backup ternyata korup. Dan yang pertama keluar dari mulut penulis adalah, ini bukan salahku, sistemnya yang bermasalah. Tetapi penulis kemudian sadar, penulis yang bertanggung jawab atas backup strategi. Seharusnya ada tes dulu. Nah, dalam dunia development, kepercayaan tim adalah segalanya. Bayangkan kamu bagian dari tim Mission Impossible. Kamu dan timmu sudah merencanakan sesuatu. Setelah berbulan-bulan planning, tibalah giliranmu untuk setup sebuah alat ke komputer. Tapi kamu bilang, sorry guys, flash disknya ketinggalan di rumah. Flash disknya dimain-mainin sama anakku. Ini dapat menghancurkan kepercayaan sebuah tim. Hancurnya kepercayaan itu sulit sekali diperbaiki. Tanggung jawab bukan sekadar melakukan yang terbaik, melainkan tanggung jawab adalah komitmen aktif untuk memastikan sesuatu berjalan dengan benar sambil menganalisis risiko yang di luar kontrol. Ketika kamu melakukan kesalahan, dan kita semua pasti melakukan kesalahan, akui dengan jujur. Jangan cari kambing hitam. Jangan salahkan vendor, bahasa pemrograman, atau rekan kerja. Penulis memberikan tips. Provide option. Don't make lame excuse. Berikanlah solusi. Jangan buat alasan yang memalukan. Ini harus digaris bawahi. Berikanlah solusi. Jangan buat alasan yang memalukan. Sebelum kamu mendatangi siapapun untuk menjelaskan mengapa sesuatu tidak bisa dilakukan, mengapa sesuatu itu terlambat, atau rusak, atau berhenti, maka dengarkanlah dirimu sendiri. Bicara dulu sama monitormu, atau rubber duckmu, atau kucingmu, atau AI-mu. Ngobrol, tebak masalahnya, lakukan introspeksi diri. Apakah alasanmu terdengar masuk akal? Atau bodoh? Bagaimana bosmu akan menanggapinya? Jalankan percakapan itu di pikiranmu. Apa yang mungkin mereka tanyakan? Sudah coba ini? Atau kepikiran itu? Bagaimana kamu akan menjawab? Alih-alih alasan, coba berikan opsi. Jangan bilang tidak bisa dilakukan. Jelaskan apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan situasi. Misal, butuh refactoring atau merapikan kode supaya lebih bersih. Jelaskan kepada user nilai dari refactoring atau merapikan kode itu. Perlu prototyping? Bikin model sederhana untuk testing idea? Jelaskan mengapa itu penting. Butuh testing yang lebih aman? Tunjukkan bagaimana mencegah masalah serupa. Butuh testing yang lebih aman dan baik? Tunjukkan bagaimana mencegah masalah serupa. Perlu resource tambahan? Seperti orang, waktu, budget? Jangan takut minta. Perlu belajar teknologi baru? Akui bahwa kamu butuh bantuan. Butuh testing yang lebih aman dan baik? Tunjukkan bagaimana mencegah masalah serupa. Perlu resource tambahan? Orang, waktu, server, atau budget? Jangan takut minta. Perlu belajar teknologi baru? Akui bahwa kamu butuh bantuan dan upgrade diri. Dan ingat, ketika kamu bilang, aku tidak tahu,
Dan ingat, ketika kamu bilang, "Aku tidak tahu," pastikan diikuti dengan, "Tapi aku akan cari tahu." Jadi, aku tidak tahu, tapi aku akan cari tahu. Ini cara yang bagus untuk mengakui ketidaktahuan sambil tetap menunjukkan tanggung jawab profesional. Jadi, di mana kita sekarang? Kita bicara tentang dua hal fundamental, mengambil kendali atas hidupmu dan bertanggung jawab atas pilihanmu. Mungkin sekarang kamu dalam keadaan situasi yang tidak ideal. Mungkin juga kamu merasa stuck. Mungkin juga kamu takut mengambil resiko. Dan itu normal, itu manusiawi. Kamu programmer, kamu solve problem setiap hari. Kamu menyelesaikan kode yang kompleks dan menciptakan sistem yang mengubah hidup seseorang. Tapi ingat, kamu programmer, kamu memecahkan masalah setiap hari. Kamu debug kode yang kompleks, menciptakan sebuah sistem yang bisa mengubah hidup seseorang atau dunia. Oke, sekarang kenapa hidupmu sendiri tidak bisa kamu debug, tidak bisa kamu solve problemnya dan dioptimasi? Mulai dari hal kecil, identifikasi satu hal yang ingin kamu ubah. Buat action plan, rencana, tindakan konkret, dan ambil tanggung jawab penuh untuk hasil yang akan datang. Ketika kamu membuat kesalahan, karena pasti ya, sebagai manusia pasti akan ada kesalahan. Ingat. Oke. Dan ketika kamu membuat kesalahan, karena sebagai manusia pasti kita akan membuat kesalahan. Ingat, provide option, not excuse. Not excuse. Berikan solusi, bukan alasan. Hidup ini milikmu. Dan ketika kamu membuat kesalahan, karena pasti ya, kita akan ada kesalahan. Selalu ingat, berikan solusi. Provide option, berikan solusi, bukan alasan. Jadi, apa yang kamu lakukan setelah mendengar ini? Hidup ini milikmu, karirmu milikmu, masa depanmu ada di tanganmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Besok kita akan membahas 5 kriteria-kriteria umumnya yang ada pada diri pragmatic programmer. Oke, see you again. Keep coding, keep growing. Dan ingat, kamu punya kendali penuh atas hidupmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.